DC. Selamat malam waktu Indonesia, selamat pagi waktu Amerika Serikat, Mas Nova. Selamat malam Mayfri dan pemirsa CNN Indonesia. Ya, sejauh ini bagaimana penerapan aturan stay at home yang berlaku di Amerika Serikat dan khususnya di Washington DC, dan bagaimana kemudian respon masyarakat di sana terhadap adanya aturan ini? Ya, saya sendiri sekarang melaporkan dari apartemen saya sendiri dan memang saya sering melaporkan untuk CNN Indonesia dan rekan afiliasi dari VOA dari apartemen saya. Tapi biasanya ini hanya kami lakukan bila ada keterbatasan personil misalnya, atau bila ada perbedaan waktu, karena ada perbedaan waktu 12 hingga 13 jam antara Jakarta dengan Washington DC, sehingga kadang-kadang bila ada permintaan mendadak tengah malam waktu Washington DC, saya menerimanya di rumah. Tapi sejak seminggu ini kami dari VOA Indonesia sudah melakukan work from home semuanya, total dilakukan work from home. Ini sebelum dikeluarkannya perintah dari pemerintah kota Washington DC pada 26 Maret lalu untuk menutup seluruh kegiatan non-esensial. Ini menyusul langkah serupa oleh negara bagian di sekitar Washington DC, yakni Virginia dan Maryland, yang juga telah melakukan pembatasan serupa. Nah, ini memang selama ini yang banyak diributkan adalah soal lockdown. Dan yang terjadi memang istilahnya bukan lockdown, melainkan perintah stay at home. Tetaplah di rumah kecuali untuk keperluan esensial. Apa saja keperluan esensial ini dan apa saja usaha esensial ini? Usaha esensial antara lain adalah supermarket, farmasi atau apotek, pompa bensin, bank. Mereka ini semuanya masih tetap buka dan melayani pelanggan. Tentunya ada beberapa modifikasi yang mereka lakukan. Ada yang membatasi jam buka misalnya. Ada juga yang membuka lebih awal hanya khusus untuk pelanggan lansia atau mereka yang memiliki gangguan kesehatan, sehingga dikhawatirkan bila terlalu banyak berinteraksi dengan orang lain bisa tertular dan punya komplikasi yang mungkin mengancam jiwa mereka. Inilah berbagai langkah yang ditempuh. Juga mirip dengan yang telah dilakukan supermarket di tanah air, sekarang ada lakban di antrian untuk menjelang ke kasir agar orang menjaga jarak sekitar 2 meter sebagai bentuk pembatasan sosial. Inilah berbagai langkah yang dilakukan. Restoran juga dianggap sebagai bisnis esensial, tapi restoran hanya boleh dibuka untuk pemesanan makanan yang untuk dibawa pulang. Nah, memang ini semua merupakan pembatasan yang mungkin sedikit membuat stres warga ya, tapi sementara ini mereka menepati ketentuan untuk stay at home ini dengan hanya keluar sekali-sekali untuk ke supermarket atau untuk olahraga, atau bagi yang memiliki peliharaan mereka mungkin mengajak jalan anjing mereka di luar karena memang harus demikian. Jadi seperti itu kondisinya Mayfri di sini. Iya, Mas Nova, ada hukuman tidak yang diterapkan apabila seseorang melanggar aturan atau imbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut? Nah, ini ada berbagai denda yang dikenakan. Saya tidak tahu tepatnya masing-masing kota memberlakukan secara berbeda. Tapi banyak pejabat atau pihak berwenang di masing-masing daerah sudah benar-benar serius memberlakukan ini. Ada sejumlah insiden misalnya di New Jersey, orang dengan sengaja batuk-batuk di wajah orang lain, lalu ia kemudian didenda. Lalu ada juga yang sengaja batuk-batuk di dekat tempat buah-buahan dan sayur-sayuran di supermarket, lalu barang itu harus dibuang dan ia akhirnya ditangani oleh polisi. Jadi memang ada sejumlah kasus-kasus ekstrim yang harus ditangani dengan denda, juga dengan berbagai hukuman lainnya yang berbeda untuk masing-masing negara bagian. Anda tadi menyebutkan New York, jumlahnya terakhir tercatat 20.000, sekarang sudah lebih mendekati 40.000, sehingga suasananya memang lebih mencekam di sana. Di California saat ini sudah mendekati 7.000, maksud kami di New Jersey sudah mendekati 7.000, sementara di California sekitar 4.000. Jadi ini memang konsentrasi negara bagian yang padat penduduk yang akhirnya lebih banyak kasus virus coronanya. Tapi juga perlu diingat bahwa tes untuk virus corona itu sendiri masih sangat terbatas di Amerika Serikat. Oke, teknis tesnya seperti apa? Dan kemudian ini kan seperti yang tadi Anda sampaikan ya, lonjakan jumlah kasus positif ini begitu cepat terjadi. Apa kemudian upaya yang dilakukan pemerintah setempat untuk menangani hal ini?
Ya, saya ada kenal dengan seorang yang akhirnya terkena virus corona Mhm. ini. Ia memiliki gejala saja, dan gejalanya sudah diketahui selama ini, yakni batuk-batuk kering, lalu demam luar biasa, lalu pusing, lalu sulit sekali untuk bangun. Apa yang terjadi adalah tim medis mengatakan Anda tidak harus tes, Anda Mhm. sudah pasti terkena virus corona. Sehingga ia mengkarantina diri sendiri, anaknya harus diungsikan ke nenek dan kakeknya. Mhm. Itulah yang terjadi karena keterbatasan tes ini. Sekarang Oke. sudah ada sejumlah fasilitas drive-thru Mhm. untuk tes virus corona. Yang pertama kalau tidak salah di negara bagian Nevada. Orang bila merasa kurang nyaman atau memiliki gejala virus corona, Mhm. mereka bisa drive-thru lalu dites dengan semacam swab begitu, Mhm. dimasukkan ke hidung. Sangat tidak menyenangkan sekali memang Mhm. prosesnya. Itu sejumlah langkah yang sudah dilakukan. Lalu sekarang ada aplikasi baru yang dikembangkan di Inggris oleh sebuah organisasi bernama Zoe, dan Mhm. ini baru saja diluncurkan di Amerika Serikat juga. Ini bekerja sama dengan NHS atau Mhm. lembaga otorita kesehatan Inggris, dan juga di Amerika Serikat sepertinya merangkul CDC untuk membuat banyak warga Amerika Serikat, jutaan warga melaporkan bila mereka punya gejala-gejala virus corona, sehingga bisa lebih memiliki gambaran yang lebih menyeluruh Mhm. mengenai penyebaran virus ini sendiri di tengah keterbatasan adanya tes cepat untuk virus corona ini, Mevri. Iya, Mas Nova, kalau untuk biaya sendiri ini berapa besar biaya yang harus dikeluarkan apabila ingin melakukan tes corona atau COVID-19 ini? Dan kemudian kalau di Indonesia mungkin ada juga penerapan sistem tracing begitu. Jadi pihak keluarga yang keluarganya positif terkena virus corona ini juga akan diutamakan untuk bisa dilakukan tes cepat begitu atau rapid test begitu. Apakah hal serupa juga terjadi di Amerika Serikat? Nah, ini memang biaya dari tes virus corona ini sendiri bagi mereka yang tidak berasuransi bisa sangat tinggi, bisa puluhan ribu dolar. Mhm. Seperti ada laporan seorang perempuan yang tidak punya asuransi di New Jersey, kalau tidak salah, akhirnya harus mendapat tagihan demikian. Tapi ini sedang ditangani semuanya, termasuk dengan bisnis asuransi. Dan tracing ini memang satu titik lemah juga di Amerika Serikat. Mhm. Karena kalau kita bandingkan dengan Korea Selatan misalnya, Korea Selatan begitu mengetahui seseorang itu positif virus corona, lalu ada sistem untuk memperingatkan mereka-mereka yang pernah berada di supermarket yang sama atau Mhm. di restoran yang sama untuk segera karantina diri. Nah, di Amerika Serikat tidak demikian, Mhm. meskipun sudah dilakukan juga secara terbatas. Misalnya orang yang baru bepergian dari New York dipaksa atau dianjurkan, diminta untuk mengkarantina diri selama 14 hari. Karena New York ini memang menjadi pusat epidemi pandemi virus corona ini di Amerika Serikat dengan begitu banyaknya korban. Dan New York City yang merupakan kota padat penduduk sekali dari berbagai negara sehingga menjadi semacam inkubator begitu bagi Mhm. virus corona. Lalu ada juga hari ini Kongres akan diperkirakan akan meloloskan akhirnya Mhm. paket bantuan stimulus sebesar 2 triliun dolar atau sekitar 30.000 triliun rupiah. Mhm. Ini antara lain untuk mengatasi dampak ekonomi virus corona yang tentunya dirasakan juga di Indonesia juga dan dibahas dalam KTT luar biasa G20 kemarin yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo secara virtual, Mevri. Dan ini antara lain bagi setiap warga dengan penghasilan tertentu di bawah 75.000 dolar per tahun, mereka akan mendapatkan cek bantuan tunai sebesar 1.200 dolar. Ini jauh lebih besar dibandingkan stimulus bantuan saat resesi tahun 2009 lalu yang hanya 250 dolar untuk masing-masing pembayar pajak. Saat ini akan diberi 1.200 karena tentunya tidak semua orang bisa work from home. Haha. Banyak yang masih harus bekerja dan banyak yang usahanya tutup. Misalnya misalnya di salon-salon, Mhm. stylist dan pemotong rambut tentunya semua kehilangan mata pencaharian saat ini, Mevri. Baik, terima kasih banyak atas laporan Anda, Mas Nova Purwadi yang melaporkan langsung dari Washington DC. Jaga terus kesehatan Anda. Ya, sama-sama.